Shalom saudara, saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, situasi pandemi COVID-19 saat ini memang sudah banyak merubah kebiasaan masyarakat. Dulu saudara ingat, kalau mau pergi nongkrong, mau ke tempat makan, ke tempat ngopi bahkan, ya tinggal pergi aja. Dulu kalau mau pergi sama teman, mau ngajak saudara, atau bahkan ngajak gebetan untuk ketemu, siapapun yang kita mau ajak ketemu, ya tinggal ketemu aja. Termasuk juga dengan ibadah. Kalau dulu kita mau ibadah ya tinggal pergi aja ke gereja. Lihat jadwal ibadahnya, kita datang ke gedung gereja. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua serba virtual. Bahkan ibadah pun sekarang kita sudah mulai terbiasa mungkin dengan ibadah yang sifatnya virtual. Walaupun ya masih banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa feel-nya kurang dapet nih kalau ibadah online. Nah saudara, hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa bangkit dan tetap melaksanakan ibadah yang benar meskipun kita sedang berada di tengah situasi pandemi seperti ini. Kita simak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Bin Adi berikut ini. Dulu hidupku tak berarti, ku andalkan kekuatanku, namun sejak ku mengenalmu, kau ubahkan segalanya. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tanganmu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku. Kulihat awan kemuliaan-Mu di saat menyembah-Mu. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tangan-Mu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku. Kulihat awan kemuliaan-Mu di saat menyembah-Mu. Kau
Saya percaya revival starts from home. Kebangunan rohani mesti dimulai dari keluarga. Dan biarlah itu terjadi ketika setiap keluarga, termasuk saudara, mendirikan mesbah keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom saudara sekalian, bulan Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia, pintu-pintu gereja mulai ditutup karena presiden menyerukan stay at home. Semua orang harus belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Saya lalu berpikir apa yang saya harus lakukan sebagai hamba Tuhan untuk bisa menguatkan jemaat. Di satu pagi ketika kita selesai mengadakan mesbah keluarga, saya berkata kepada istri, anak, dan menantu, mulai besok mesbah keluarga kita lakukan sore dan disiarkan di YouTube dan sosial media yang lain untuk memberikan contoh kepada semua jemaat untuk mereka juga bisa memiliki mesbah keluarga. Dan itulah yang kami kemudian lakukan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu ibadah online, Senin sampai Sabtu berikutnya terus kita lakukan mesbah keluarga sampai kira-kira 8 bulan. Setelah itu kami masih melakukannya tetapi berbagi hari dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Melalui peristiwa ini saya yakin ada 2 hal penting yang saya terima. Yang pertama, ibadah itu bukan berpusat di gedung gereja tetapi seharusnya di rumah-rumah. Seperti gereja mula-mula, mereka tidak hanya beribadah di bait Allah, tetapi mereka juga berkumpul di rumah masing-masing. Seperti yang dicatat juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan juga dalam doa. Saya percaya revival harus terjadi dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di dalam pribadi kita masing-masing dan di dalam keluarga. Karena keluarga adalah gereja yang terdekat dan gereja yang terpenting yang harus kita layani. Yang kedua, saya menyadari bahwa Bapa harus bangkit menjadi imam bagi keluarga. Karena pada awalnya ibadah itu dilakukan di dalam keluarga dipimpin oleh para bapa. Misalnya Nuh memimpin ibadah keluarga ketika dia membangun mesbah bersama dengan anak-anaknya, juga menantu dan istrinya. Begitu juga dengan Ayub yang selalu mendoakan keluarganya setelah mereka mengadakan pertemuan. Di kemudian hari, orang-orang Lewi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengantara antara seluruh umat Israel dengan Allah. Karena orang Israel tidak berani bertemu dengan Tuhan secara langsung. Sejak itulah mulai ada perbedaan antara kaum awam dan kaum rohaniwan. Dan ini juga terjadi di gereja Tuhan. Sehingga kalau mau doa mesti pendeta, kalau khotbah mesti pendeta, doa untuk orang sakit, mengusir setan mesti pendeta. Dan jemaat rasanya tidak bisa apa-apa selain untuk mendengarkan khotbah atau hanya berpartisipasi di dalam menyanyikan lagu rohani di gereja. Tetapi saudara sekalian, ketika pandemi ini mulai merebak dan orang-orang kembali ke rumah, maka Tuhan sebetulnya ingin menyadarkan kita, pria, bapa harus kembali melakukan tugasnya sebagai imam. Dialah yang membawa seluruh keluarganya makin mengasihi Tuhan, makin mengenal Tuhan. Dan juga Tuhan bisa menyampaikan kehendaknya kepada keluarga melalui bapa. Kalau saya dengar wanita muslim, kalau dia punya pacar, dia ngomong sama yang pria, semoga kamu bisa menjadi imamku. Rasanya saya nggak pernah dengar itu di antara para gadis Kristen kepada pacarnya. Mungkin dia juga hanya ingin ngomong, semoga engkau bisa menjadi ATM-ku yang tidak habis-habisnya uangnya mengalir. Oh, kita seringkali sudah terlalu duniawi, saudara sekalian. Padahal Tuhan ingin kita menjadi imam di dalam keluarga. Nah, kalau Bapak tidak bisa berperan, maka yang harus mendorongnya adalah istri. Kalau Bapak itu ibarat kepala, lalu kepalanya tunduk terus, istri adalah leher yang harus menopang, menjadi penolong, mengadakan mesbah keluarga. Saya sarankan saudara bisa menggunakan bahan bila saudara belum memilikinya.
tinggal diklik link bit.ly /mesbah keluarga. Semua disambung, M-nya besar, K-nya besar, karena tiap minggu akan selalu diupdate. Dan saya dorong saudara untuk memulai secara simple. Kalau saudara biasanya makan bersama, maka sekarang jangan doa sendiri-sendiri, harus doa bareng-bareng. Dan waktu setelah doa bareng-bareng itu, saudara kemudian mulai bilang gini, sekarang kita bukan cuma doa buat makanan saja, tapi untuk seluruh keluarga ya, supaya dipelihara Tuhan dari pandemi ini dan diberkati Tuhan. Kalau sudah bisa doa sedemikian, maka mulai dengan pujian, nyanyikan sebuah lagu rohani. Lalu kemudian tambah lagi dengan pembacaan Alkitab, misalnya baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Lalu ditambah lagi dengan sharing singkat, dan memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang lain untuk berbagi firman yang didapat. Dan kemudian baru diakhiri dengan doa syafaat. Saya percaya revival starts from home. Kebangunan rohani mesti dimulai dari keluarga. Dan biarlah itu terjadi ketika setiap keluarga, termasuk saudara, mendirikan mesbah keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya, saudara mulai hari ini setia melakukan mesbah keluarga. Tuhan memberkati. Itu tadi saudara firman Tuhan yang tentunya memberkati kita semua. Tuhan mengingatkan kepada kita tentang peristiwa gereja mula-mula. Bahwa yang namanya kegiatan ibadah itu tidak selalu terpusat pada gedung gerejanya. Tetapi justru kegiatan ibadah yang sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah kegiatan ibadah yang dimulai dari diri sendiri dan juga ditularkan kepada keluarga. Tidak hanya itu, firman Tuhan tadi juga mengingatkan kepada kita tentang peranan seorang ayah atau bapak di dalam keluarga. Perannya tidak hanya sebatas menjadi kepala keluarga saja saudara, tapi ia juga menjadi imam, di mana imam punya tanggung jawab yang sangat besar untuk membawa keluarga yang ia pimpin ke arah pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan Yesus. So thank you so much for the message, Pendeta Dr. Rubin Adi. Saya berdoa supaya pelayanan Pendeta Dr. Rubin Adi terus menjadi berkat dimanapun Anda berada. Nah saudara, ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID yang masih belum berakhir. Saya Peter Chandra pamit, stay safe and healthy ya, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku takkan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjaga